Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Alfarizi dengan NIM D02245505. Hari ini kita akan mempresentasikan materi tentang konversi bilangan yang dihimpuni oleh mata kuliah sistem digital. Di sini ada 3 poin konversi bilangan desimal. Yang pertama itu konversi desimal ke biner. Terus yang kedua adalah konversi desimal ke oktal. Terus ketiga konversi desimal ke heksadesimal. Kita bahas yang pertama ialah konversi desimal ke biner. Contoh soalnya di sini kita disuruh ubah bilangan desimal 45 ke dalam bentuk biner. Penyelesaiannya itu untuk mengonversi bilangan desimal ke biner, kita menggunakan metode pembagian dengan 2, yaitu membagi bilangan desimal dengan 2 secara berturut-turut, mencatat sisa pembagiannya dan membaca hasilnya dari bawah ke atas. Kenapa dibagi 2? Karena angka biner itu cuma 2, yaitu 1 dengan 0. Di sini kita bagikan dulu 45 dengan 2. 45 bagi 2 itu sama dengan 22, menyisakan 1. Terus kita bagi lagi 22 dengan 2. Hasilnya ialah 11, menyisakan 0. Dan kita bagi lagi 11 dengan 2. Itu hasilnya 5, menyisakan 1. Dan 5 bagi 2 itu sama dengan 2, menyisakan 1. Dan 2 itu dibagikan dengan 2 lagi sama dengan 1, menyisakan 0. Terus di sini 1 dibagi 2 lagi itu sama dengan 0, menyisakan 1. Sehingga hasil pembagian telah mencapai 0. Dan kita sekarang di sini membaca sisanya dari bawah ke atas. Jadi pembacanya itu dari bawah ke atas. Jadi di sini hasilnya ialah 101101. Jadi itu merupakan hasilnya. Terus yang kedua ialah konversi desimal ke oktal. Di sini ada soalnya, yaitu ubah bilangan desimal 125 ke dalam bentuk oktal. Untuk mengonversi bilangan desimal ke oktal, kita menggunakan metode pembagian dengan 8, yaitu membagi bilangan desimal dengan 8 secara berturut-turut, mencatat sisa pembagiannya dan membaca hasilnya dari bawah ke atas lagi, seperti sebelumnya. Di sini 125 dibagi dengan 8, maka hasilnya ialah 15. Sini 15, sisanya itu ialah 5. Terus di sini kita bagikan lagi 15 dengan 8. 15 bagi 8 itu sama dengan 1. Dia menyisakan 7. Terus di sini 1 dibagi lagi dengan 8. 1 bagi 8 itu sama dengan 0, menyisakan 1. Maka hasil pembagiannya itu telah mencapai 0. Dan kita baca lagi dari bawah, maka hasilnya ialah 125 dalam bentuk oktal adalah 175. Jadi itu. Terus kita masuk ke konversi desimal ke heksadesimal. Di sini ada soalnya, yaitu ubah bilangan desimal 254 ke dalam bentuk heksadesimal. Untuk mengonversi bilangan desimal ke heksadesimal, kita menggunakan metode pembagian dengan 16, yaitu membagi bilangan desimal dengan 16 secara berturut-turut, mencatat sisa pembagiannya dan membaca hasilnya dari bawah ke atas lagi. Di sini kita bagikan 256 dengan 16, itu hasilnya ialah 15 dan dia itu menyisakan 14. Dan di sini 14 dalam sistem heksadesimal itu adalah maka sisanya itu ditulis dengan Nah, terus di sini lagi kita bagikan 15 dengan 16. 15 bagi 16 itu sama dengan 0, menyisakan 15. Karena 15 dalam sistem heksadesimal itu adalah F, maka sisanya itu ditulis dengan F. Jadi hasil pembagiannya itu telah mencapai 0. Kita baca dari bawah lagi ke atas, maka bilangan desimal 254 dalam bentuk heksadesimal adalah FE atau V. Terus kita masuk ke konversi bilangan biner. Konversi di sini ada 3 poin, yaitu konversi biner ke desimal, konversi biner ke oktal, konversi biner ke heksadesimal. Sini ada contoh soalnya, yaitu 1101 ke dalam bentuk desimal. Untuk mengonversi bilangan biner ke desimal, kita menggunakan metode perkalian dengan basis 2, yaitu mengalihkan setiap digit biner dengan pangkat 2.
sesuai posisinya dari kanan ke kiri, dimulai dari pangkat 0. Jadi di sini ada contohnya tuh 1 kali 2 pangkat 3, terus di 1 kali 2 pangkat 2, terus 0 kali 2 pangkat 1, terus 1 kali 2 pangkat 0. Nah, maka hasilnya ialah seperti ini digambar. Kita jumlahkan yaitu 8 tambah 4 tambah 0 tambah 3. Maka hasilnya ialah 13. Jadi bilangan biner 1101 dalam bentuk desimal adalah 13. Terus konversi biner ke oktal. Di sini kita punya soal lagi, yaitu ubah bilangan 101110 ke dalam bentuk oktal. Untuk mengonversi bilangan biner ke oktal, kita menggunakan kelompok 3 bit dari kanan ke kiri. Lalu mengonversi setiap kelompok ke bilangan oktal. Di sini langkah satunya itu kelompokkan bit-bit dalam 3 angka dari kanan. Di sini bilangan binernya itu 101, 110. Dapat dikelompokkan sebagai berikut. Jadi di sini kita kelompokkan 3 angka. Jadi angka di kiri itu ialah 101, angka di kanan itu ialah 110. Terus kita konversi setiap kelompok ke oktal. Seperti ada gambar di sini. Jadi 101 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 2, terus 0 kali 2 pangkat 1, terus 1 kali 2 pangkat 0. Kita mulainya hitungnya dari 2 ke 0. Terus hasilnya itu ialah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 5. Terus untuk yang 110 ini sama dengan di atas, yaitu dengan cara 1 kali 2 pangkat 2, 1 kali 1 pangkat 1, 0 kali 2 pangkat 0. Maka hasilnya ialah 1 kali 2 pangkat 2 itu sama dengan 4, terus 1 kali 2 pangkat 1 2, terus 0 kali 2 pangkat 0 itu 0. Maka hasilnya adalah 6. Terus kita gabungkan hasil konversinya. Jadi bilangan biner 110 dalam bentuk oktal adalah 56. Jadi itu merupakan hasilnya. Terus konversi biner ke heksadesimal. Di sini soalnya itu 110 11101 ke dalam bentuk heksadesimal. Penyelesaiannya itu untuk mengonversi bilangan biner ke heksadesimal, kita menggunakan kelompok 4 bit dari kanan ke kiri. Lalu mengonversi setiap kelompok ke bilangan heksadesimal. Jadi di sini langkah pertama adalah kelompokkan bit-bit dalam 4 angka dari kanan. Seperti cara sebelumnya hampir sama, cuma di sini bedanya dia 4. Bilangan biner itu 110 1 1101 dapat dikelompokkan sebagai berikut. Terus langkah keduanya seperti ini. Langkah 2 yang konversi setiap kelompok ke heksadesimal itu seperti sebelumnya. Sini kan ada 4, jadi kita mulainya dari 3 ke 0. Berarti 1101 itu sama dengan 1 kali 2 pangkat 3, terus 1 kali 2 pangkat 2, 0 kali 2 pangkat 1, dan 1 kali 2 pangkat 0. Maka hasilnya ialah 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 itu sama dengan 13. Dan 13 itu di heksadesimal itu merupakan huruf D. Terus 1101 hampir sama sebelumnya seperti di atas. Jadi langsung saja kita 8 tambah 4 tambah 0 tambah 1 sama dengan 13. Jadi hasilnya itu sama, dan 13 itu dilambangkan D. Jadi bilangan biner 110 11101 dalam bentuk heksadesimal adalah DD. Jadi itu hasilnya. Terus kita masuk ke konversi bilangan oktal. Ada 3, yaitu konversi oktal ke desimal, konversi oktal ke biner, konversi oktal ke heksadesimal. Terus konversi oktal ke desimal. Ada soalnya, yaitu ubah bilangan 725 ke dalam bentuk desimal. Di sini penyelesaiannya itu untuk mengonversi bilangan oktal ke desimal, kita menggunakan metode perkalian dengan basis 8, yaitu mengalihkan setiap digit oktal dengan pangkat 8 sesuai posisinya. Dari kanan ke kiri, kita dimulai dari pangkat 0. Itu. Bilangan oktal 725 dapat dituliskan sebagai berikut, seperti gini.
Maka 7 kali 8 pangkat 2 tambah 2 kali 8 pangkat 1 tambah 5 kali 8 pangkat 0. Terus kita hitung setiap bagiannya. Kita hitung dulu yang atas saja dulu, yaitu 7 kali 8 pangkat 2. 7 kali 8 pangkat 2 itu sama dengan 7 kali 64. Dan hasilnya ialah 444. 2 kali 8 pangkat 1 itu sama dengan 2 kali 8, hasilnya 16. Dan 5 apa kali 8 itu pangkat 0 sama dengan 5 kali 1 sama dengan 5. Dan kita jumlahkan hasilnya semuanya. Maka 448 tambah 16 tambah 5 sama dengan 469. Maka oktal dari 725 dalam bentuk desimal adalah 469. Terus konversi oktal ke biner. Di sini kita hampir sama dengan sebelumnya, itu 725. Di sini konversi oktal ke biner itu 725. Untuk mengonversi bilangan oktal ke biner, kita menggunakan metode substitusi, di mana setiap digit oktal dikonversi ke bentuk biner 3 bit. Karena 8 sama dengan 2 pangkat 3, sehingga setiap digit oktal dapat diwakili oleh 3 bit biner. Di sini langkah pertamanya adalah konversi setiap digit oktal ke biner 3 bit. Bilangan oktal 725 terdiri dari digit 2, 5, dan 5. 7, 2, dan 5. Sekarang kita konversikan satu persatu. Di sini 7 itu hasilnya ialah 11, terus 2 itu 010, terus 5 itu 101. Terus langkah keduanya itu gabungkan hasil konversi tadi. Jadi penghasil gabungannya itu seperti gini. Maka 725 sama dengan itu 110101. Jadi itu merupakan konversi ke binarnya. Terus oktal ke heksadesimal. Di sini soalnya itu 473. Untuk mengonversi bilangan oktal ke heksadesimal, kita menggunakan metode perantara melalui biner, yaitu konversi bilangan oktal ke biner. Karena setiap digit oktal dapat diwakili oleh 3 bit biner. Terus kelompokkan biner dalam 4 bit dari kanan, lalu konversi ke heksadesimal. Di sini langkah pertamanya adalah oktal 473 itu terdiri dari digit 4, 7, dan 3. Sekarang kita konversikan satu persatu ke dalam 3 biner. Seperti yang ada di sini gambarnya, itu 4 itu sama dengan 100, 7 itu sama dengan 111, 3 itu sama dengan 011. Sehingga bilangan 473 dalam biner adalah 100, 11, 1011. Terus langkah 2-nya itu kelompokkan biner dalam 4 bit. Kita kelompokkan biner dalam 4 bit dari kanan. Jadi di sini 100, 11011. Agar pas dengan kelompok 4 bit, kita tambahkan 1 0 di depan agar menjadi 4 bit yang lengkap. Seperti ini. 0100 11011. Di sini tidak lengkap. Jadi kita tambahkan 0 di depannya. Tambah lagi 20 di depan agar genap 4 bit. Jadi 0100 11 01011 seperti itu. Terus langkah ketiganya kita konversi biner ke heksadesimal. Sekarang kita konversikan setiap 4 digit dalam heksadesimal. Jadi 0100 itu sama dengan 4. Terus 110 itu sama dengan E. Terus 1011 itu sama dengan B. Jadi bilangan 473 oktal ke heksadesimal ialah 4EB. Terus kita konversi bilangan heksadesimal. Di sini 3 poin lagi, yaitu heksadesimal ke desimal, konversi heksadesimal ke biner, terus konversi heksadesimal ke oktal. Konversi heksadesimal ke heksadesimal ke desimal. Ubah bilangan 2F3 ke bentuk heksadesimal, ke bentuk desimal. Untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke desimal, kita menggunakan metode perkalian dengan basis 16, yaitu mengalikan setiap digit heksadesimal dengan pangkat 16 sesuai posisinya dari kanan ke kiri, dimulai dari pangkat 0. Terus bilangan heksadesimal 2F3 terdiri dari 2 itu posisi paling kiri, F-nya itu posisi tengah, di mana F itu 15 dalam desimal, terus 3 itu posisi paling kanan. Terus kita hitung nilainya desimalnya seperti gini. Sini 3 kali 16 pangkat 0, terus F kali 16 pangkat 1, terus 2 16 kali 16 pangkat 2. Terus substitusi nilai F itu adalah 15. Maka seperti yang ada di bawah ini. Jadi
kita pacarkan dulu. 3 kali 16 pangkat 0 F kali 16 pangkat 1 2 kali 16 pangkat 2. Seperti hasilnya ialah 3 kali 1 terus 15 kali 16 terus 2 kali 256. Kenapa satu sini? Karena 16 pangkat 0. Terus hasilnya kita tambah, yaitu hasilnya ya 512 ditambah 240 tambah 3 sama dengan 755. Jadi bilangan heksadesimal 2F3 dalam bentuk desimal adalah 755. Konversi heksadesimal ke biner. Di sini kita disuruh rubah 3D9. Untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke biner, kita menggunakan metode substitusi, yaitu dengan mengganti setiap digit heksadesimal dengan bentuk 4 bit biner, karena 16 sama dengan 2 pangkat 4, sehingga setiap digit heksadesimal dapat diwakili oleh 4 bit biner. Langkah 1, konversi setiap digit heksadesimal ke biner. Bilangan heksadesimal 3D9 terdiri dari digit 3, D, dan 9. Dan sekarang kita konversikan satu persatu dalam 4 bit biner. Seperti di sini, yaitu 3 itu sama dengan 0011, D itu sama dengan 1101, 9 itu 1101. Di sini D itu sama dengan 13 di desimal. Terus langkah kedua itu gabungkan hasil konversinya tadi. Seperti yang ada di bawahnya. Jadi hasil konversinya itu 3D9 itu sama dengan 0011 1101 1001 ke nilai binernya. Terus konversi heksadesimal ke desimal. Di sini 2F. Untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke oktal itu kita menggunakan perantara melalui biner, karena setiap digit heksadesimal dapat diubah menjadi 4 biner. Setiap kelompok 3 biner dapat dikonversi menjadi 1 digit oktal. Jadi di sini salah ya. Ini seharusnya konversi heksadesimal ke oktal, bukan desimal ya. Ini ke oktal. Jadi ini bukan desimal ya, ini ke oktal. Saya rubah dulu. Sini tuh oktal. Oke. Jadi lanjut penyelesaiannya itu, untuk mengonversi bilangan heksadesimal ke oktal itu kita menggunakan metode perantara melalui biner. Karena saat setiap digit heksadesimal dapat diubah menjadi 4 bit biner. Terus setiap kelompok 3 bit biner dapat dikonversi menjadi 1 digit oktal. Terus langkah pertamanya adalah konversi heksadesimal ke biner. Jadi kita konversi dulu heksadesimalnya ini ke biner. Bilangan heksadesimal 2F itu terdiri dari digit 2 dan F. Kita ubah satu persatu dalam 4 bit biner, yaitu 2 itu sama dengan 0010, F itu 1111. Jadi F di sini itu adalah 15 dalam desimal. Nah, jadi bilangan 2F itu dalam biner ialah 00101111. Terus langkah keduanya itu kelompokkan biner dalam 3 bit. Sekarang kita bagi dia itu yang awalnya dia itu 4 ke 3 bit dari kanan. Jadi sini tuh ialah 00101111. 1. Jika jumlah bit tidak cukup untuk membentuk kelompok 3 bit, maka kita tambahkan 0 di depan. Sudah cukup dalam kasus ini. Terus ke langkah ketiganya itu ialah konversi setiap 3 bit ke oktal. Jadi di sini tuh setiap 3 bitnya itu kita konversi ke oktal. Jadi 001 itu sama dengan 1, 011 itu sama dengan 3, 111 sama dengan 7. Jadi bilangan 2F itu dalam oktal ialah 137. Sekian, terima kasih. Semoga presentasinya paham. Kurang lebihnya dimaafkan. Mungkin kesalahan itu mungkin datang dari saya. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.